kelompok bahasa Indonesia. Sebelum itu perkenalan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dan saya ada Nama saya Iqbal Nuryanto. nama saya Muhammad Abdul Nadia dan saya Muhammad Teguh Fadel. Nama saya Satria dari Paldo, dan untuk sisanya dua itu adalah Adinda lagi sakit dan Evan juga lagi sakit. Selamat menonton. Salam semua. Hari ini kita akan mereview kolam renang Tirta Cakti yang ada di Jalan Sreki Sawah, Kecamatan Jagakarsa. Tepatnya di Yonzikon 13. Selamat menyaksikan. Jadi di kolam renang Tirta Cakti ini ada beberapa tata tertibnya. Ini adalah satunya pertama, di mohon lepas sepatu ataupun sendal, lalu tidak boleh menyampah di dalam, dan di sini harga tiketnya Sangat terjangkau. Harganya berapa Bang Satria? 15.000 untuk satu orang. Oke, kita sekarang akan masuknya. Masuk aja. Matiin. Oke, kita sudah di area kolam renang Tirta Cakti ya. Di sini tuh ada dua kolam. Yang pertama ada kolam anak-anak. Lalu kolam utamanya itu dari kedalaman 1 meter hingga 3 meter. A few inches later. Oke, kita di sini sudah bertemu dengan Bapak Yadi. Bapak Yadi. Iya. Bapak Yadi itu kalau boleh tahu tugas di sini itu apa ya? Oh, kebetulan saya di sini sebagai pelatih renang. Oke, saya pelatih renang dari tingkat basic sampai tingkat kelas prestasi. Kebetulan juga siswa-siswa saya juga sudah banyak yang menjadi juara, dapat medal. Nah, terus di sini kita melatih dari anak usia dini sampai tingkat lanjut, sampai orang tua dan umum juga ada di sini. Nah, itu tugas saya sebagai pelatih. Di sini memang banyak klub ya, tapi saya lebih condong salah private gitu. Pernah juga ikut klub di sini beberapa. Itu kira-kira tugas saya di kolam renang Tirta Cakti. Ini kayak mengapa Bapak memilih menjadi pelatih kolam renang di Tirta Cakti ini? Oke, sebetulnya awal menjadi pelatih itu karena dulu saya seorang atlet ya. Kebetulan saya dulu seorang atlet di Ragunan, dan saya berenang di Ragunan, latihan di Ragunan, dan kemudian setelah selesai jadi atlet, nah saya kemudian mengabdikan diri di kolam renang. Pertama saya di kolam renang Marinir dulu, baru di kolam renang Tirta Cakti. Nah, sebetulnya ini tuh hobi yang tertunda, dan juga ingin mengaplikasikan kemampuan di bidang renang. Dan alhamdulillah juga seorang pelatih di Tirta Cakti ini harus memiliki lisensi juga ya, lisensi kepelatihan, dan dan saya juga sudah memiliki beberapa lisensi kepelatihan untuk renang seperti itu. Kapan sih Bapak pertama kali melatih seseorang buat berenang? Oke, sebetulnya saya mulai mengajar renang itu sudah agak lama ya. Nah, cuman waktu-waktu terbaik untuk melatih renang itu dari usia dini sampai tidak ditentukan. Karena apa? Karena berenang itu kan vital ya, vital untuk keselamatan diri. Makanya kita harus dianjurkan wajib berenang. Nah, waktu-waktu terbaiknya itu itu sebetulnya terserah daripada kondisi siswa atau keluarga, mau pagi bisa, mau sore bisa, mau siang bisa, ataupun malam pun bisa ya. Yang penting kondisi fisik dan juga kondisi mental di air stabil dan bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan melatih renang kita melatih kebugaran, keselamatan diri, dan juga kita sanggup nanti menolong diri sendiri dan juga menolong orang lain. Tapi kalau kita nggak bisa berenang, jangankan menolong diri sendiri, apalagi menolong orang lain. Makanya penting kita harus bisa berenang seperti itu. Oke?
siapa aja sih Pak yang bertanggung jawab atas kolam renang ini selain Bapak? Oke, sebetulnya saya kan di sini cuma pelatih ya, tapi yang paling bertanggung jawab di kolam renang Tirta Cakti ini kan kolam renang TNI Angkatan Darat, ya kan? Kolam renang TNI Angkatan Darat dari Kesatuan Zeni. Ya, nah jelas yang bertanggung jawab itu adalah Danton atau Danion daripada komandan yang ada di sini. Nah, sementara bapak-bapak yang ada di sini itu ada sekitar 5 orang sebagai pengurus sebagai pengurus di kolam renang ini, dan dia bertugas masing-masing. Ada yang vakum kolam renang, ada yang membersihkan kolam renang, ada yang menjaga keamanan kolam renang, dan juga ada yang memberikan pengarahan di kolam renang seperti itu. Dan jelas pasti ada komandannya, ya kan? Nah, komandannya itu jelas semuanya yang ada di kolam renang Tirta Cakti ini, kecuali saya. Kalau saya kan pelatih, semuanya adalah tentara Angkatan Darat aktif gitu. Jadi mereka memiliki pangkat dan jabatannya. Jelas kalau komandannya mah paling tidak ya mereka memiliki bintang atau perwira gitu, seperti itu. A few moments later. Pak, saya ingin bertanya, setiap anak kan memiliki pemahaman waktu yang berbeda-beda ya. Oke, Bagaimana sikap Bapak dalam menghadapi anak-anak sebetulnya. Oke, siap. Jadi gini ya. Jadi di setiap olahraga itu ada yang namanya psikologi dan psikologi siswa ya, siswa olahraga, siswa didik. Nah, itu kita harus memahami, terutama dalam olahraga renang itu kita ada yang anak itu pernah trauma air, ya kan? Trauma air dari itu anak kecil sampai gede gitu ya. Ada yang trauma air dia takut sekali. Nah, itu mungkin sedikit kita kasih perhatian lebih gitu. Terus yang kedua, di dalam air itu juga ada, selain anak-anak normal juga ada anak-anak disabilitas, kayak ada anak autis, terus juga ada ada ibu-ibu yang terapi seperti itu. Nah, cara melatihnya itu biasanya itu kita ada spesifikasi bidang. Misalnya nih, kalau kita untuk anak normal ya seperti kita ini ya, kita nggak ada kendala apa-apa. Nah, itu rata-rata cara melatihnya itu 4 gaya renang: gaya bebas, gaya punggung, gaya katak, dan gaya kupu-kupu. Nah, itu, dan juga underwater. Nah, terus kalau yang anak-anak kayak disabilitas dan tersebut, nah itu kita minta anjuran daripada gurunya. Nah, guru-gurunya Bu, ini anaknya disabilitas apa? Apakah tunarungu, apakah tunagrahita, dan segala macam gitu ya. Nah, itu cara melatihnya beda-beda. Seperti itu. Kita lihat peserta kita, anak didik kita itu ada kelemahan atau apa. Tapi kalau misalnya dia free, nggak ada apa-apa, normal, nah kita melatih sesuai dengan SOP. Ada disebut dengan SOP renang ya. SOP renang itu yang pertama, kita harus tahu berapa usia anak-anak yang kita latih. Cara melatih anak usia dini, usia menengah, usia tua, dan umum, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kakek-kakek itu berbeda-beda ya. Oke, kalau anak usia dini, cara melatihnya itu kita, karena dia sensitif ya, itu tergolong dalam baby swing, dan itu harus benar-benar kita perhatikan karena dia anak kecil ya. Yang kedua, anak usia SD ke atas itu udah mulai pembentukan, dan kita udah boleh bisa memberikan arahan-arahan pelatihan renang yang bagus. Kenapa? Karena di usia itulah dididik untuk calon-calon atlet. Nah, usia SMP ke atas itu seharusnya udah pada bisa berenang, sehingga mereka terprogram dengan rapi, apalagi tingkat ke atas. Nah, di sini ada yang disebut dengan renang untuk umum ya. Renang untuk umum itu bukan renang untuk prestasi atau jadi atlet, dia hanya untuk sekedar bisa berenang. Nah, kalau untuk sekedar bisa berenang, itu ada teknik-teknik tersendiri supaya dia cepat bisa berenang. Jadi dia nggak punya target tuh. Kalau yang umum cuma bisa berenang, dia nggak punya target, dan dia yang penting bahasa kita judulnya bisa berenang. Nah, entah gaya apa tuh entah. Yang jelas bukan gaya batu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ingat, di usia dini, terutama usia
atlet itu usianya antara umur 15 sampai 19 itu usia produktif tuh untuk menjadi seorang atlet. Usia 15 itu harus memenuhi kejuaraan-kejuaraan kayak di tingkat daerah, tingkat misalnya DKI ya, daerah Jakarta Selatan. Nah, kalau itu bagus, berprestasi terus-menerus, nah nanti naik ke tingkat pelatnas. Nah, itu kalau bagus lagi jadi atlet seperti itu, dia masuk ke nasional. Jadi ada tahap-tahapannya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melatih renang itu bukan hanya di kolam saja, tapi pelatihan fisik, dry land-nya di darat, lari, push-up, sama deh kayak fisik biasa ya. Nah, tapi yang lebih diutamakan itu kayak misalnya otot tangan, kaki. Nah, itu untuk kecepatan gerak di kolam renang. Itu bagian dari teknik cara pelatih tersebut. Memang setiap pelatih itu beda-beda ya. Ingat, setiap pelatih itu nggak bisa kita benturin sama. Setiap pelatih itu punya trik dan cara yang beda-beda. Ya, tapi tujuannya sama kayak piramida ya. Gini, di bawah luas, di atas lucu. Nah, seperti itu kira-kira. Dan yang utama adalah safety, keselamatan di air. Itu yang lebih diutamakan. Seperti itu. Oke? Nah, itu kira-kira. 2 hours later. Selain di sini, Bapak di mana sih Pak melatih renangnya? Oke, saya pernah melatih di beberapa kolam renang ya selain di sini. Yang pertama itu di kolam renang Jakarta ini, terus yang kedua di kolam renang Modern Hill Pondok Cabe, terus yang ketiga di kolam renang Pamulang Castro namanya, terus di kolam renang Rindam Kondet, dan juga terakhir di kolam renang Ciratos. Ya, saya pernah ngajar di situ juga. Tergantung jobnya, tergantung siapa yang dilatih, apakah itu private, apakah itu klub, apakah itu eskul. Dan saya juga sering juga melatih eskul. Misalnya ada anak SMA satu sekolahan, kadang saya latih, itu saya bagi beberapa bagian. Atau nanti di tempat lain anak SMP, namanya eskul ya, itu saya bagi beberapa bagian dari mulai kelas berapa tuh, kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas seperti itu. Dan juga panggilan rata-rata panggilan private panggilan. Jadi kayak misalnya nih di kolam, dia punya rumah tapi rumahnya itu ada kolam renangnya. Nah, itu jadi cowok panggilan. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita ada undangan untuk melatih orang-orang bule atau orang-orang barat yang anaknya pengen kita latih. Nah, itu kita juga siap untuk melatih seperti ya, jelas di mana aja seperti itu. Dan kalau dengan orang luar juga tetap bahasa Inggris ya. Nah, makanya itu penting bahasa Inggris tuh. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ternyata banyak sekali pengalaman Bapak dalam melatih renang ya Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Saya izin pamit. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih sama-sama. Oke. Foto dulu. Oke. Barusan adalah interview. Ardi katanya aja dulu. Oke, berikut adalah interview kami dari kolam renang Tirta Cakti. Terima kasih atas teman-teman yang sudah mau berinterview dan juga bapak-bapaknya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Salam. Ini